Teman, kami sedang menuju Trinity, suatu kota yang terletak sekitar 30 menit di utara kota Houston. Ini kami sengaja melewati jalan-jalan pedesaan supaya tidak bosan dengan pemandangan freeway. Seperti masyarakat di Indonesia yang seringkali memiliki villa di luar kota, masyarakat di Texas juga seringkali memiliki rumah kedua ataupun ranch ataupun cabin yang dikunjungi pada akhir minggu. Biasanya rumah kedua digunakan untuk melakukan hobi atau kesenangan masing-masing. Ada yang senang golf, ada yang senang memancing di danau, ada yang senang berlatih memanah dan menembak, dan lain sebagainya. Kebetulan tempat yang kami tuju ini memiliki fasilitas untuk melakukan ketiga hobi tadi. Tapi pada kali ini kita tidak akan membicarakan kegiatan hobi tadi, tapi untuk berbagi pengalaman mengenai cara membeli properti di Texas. Dari pengalaman kami, calon pembeli jarang menawar harga yang lebih rendah dari harga yang ditawarkan. Bahkan untuk properti di daerah-daerah tertentu yang banyak peminatnya, calon pembeli seringkali mengajukan suatu harga di atas harga yang ditawarkan. Terdengar aneh bagi kita di Indonesia, tapi ini tentu ada sebabnya. Jadi ketika penawaran kita ajukan, penjual mempunyai waktu 30 hari untuk menyetujui atau menolak tawaran pembeli. Dan tentu penjual akan memilih tawaran tertinggi dari calon pembeli. Ketika mengajukan penawaran, calon pembeli harus menempatkan dana yang disebut earnest money yang umumnya sebesar 1% dari harga properti. Earnest money ini refundable apabila kemudian tawaran kita ditolak. Dalam tempo 30 hari, pembeli dapat mengundang jasa survei dan jasa inspeksi untuk memeriksa rumah tersebut atau properti tersebut, memastikan batas-batas properti ataupun memastikan properti tersebut tidak menyimpan cacat tersembunyi, termasuk masalah rayap ataupun masalah fondasi yang retak dan lain sebagainya. Jadi pada awalnya kami bisa melihat-lihat pada website tentang properti seperti Zillow, Realtor, ataupun Mofoto, dan pada setiap properti tercatat agen penjualnya. Ketentuan di sini menyarankan kita untuk menggunakan jasa agen pembeli. Pada akhirnya agen pembeli mendapatkan fee dari hasil penjualan properti. Jadi kita sebagai pembeli tidak mengeluarkan biaya untuk agen pembeli. Agen pembeli akan membantu kita menunjukkan properti yang dipasarkan, lalu mengajukan penawaran kita sebagai pembeli, hingga membantu dalam hal dokumentasi pada saat transaksi dilakukan. Jadi apabila kita sudah merasa cocok dengan properti yang kita lihat, agen pembeli akan membantu kita mengisi formulir untuk mengajukan penawaran. Kita sebagai pembeli perlu menunjukkan proof of fund, yaitu suatu bukti bahwa
kita mempunyai dana untuk membeli properti tersebut. Biasanya berupa suatu bank statement, baik ketika kita akan membeli dengan suatu pinjaman bank ataupun membeli dengan dana tunai. Biaya survei dan inspeksi ditanggung calon pembeli. Biaya survei sekitar $600 ke atas, bergantung luas tanah dan luas bangunan yang perlu disurvei. Sedangkan biaya inspeksi sekitar $400 ke atas, bergantung jenis inspeksi yang diinginkan dan luas propertinya. Apabila dari hasil survei dan inspeksi ditemukan hal-hal negatif, calon pembeli dapat dalam 7 hari mengurungkan niatnya untuk membeli properti tersebut, dan earnest money akan dikembalikan. Apabila hasil survei dan inspeksi baik dan pembeli setuju, maka setelah 30 hari sejak penawaran diajukan, closing documents akan ditandatangani oleh penjual maupun pembeli. Closing documents ini tidak harus ditandatangani kedua belah pihak secara bersamaan. Bisa penjual dahulu, kemudian pembeli di hari berikutnya. Pembeli pada hari ke-30 harus melunasi pembayaran harga properti kalau dilakukan pembayaran tunai, dan dalam hal pembayaran melalui pinjaman bank akan mengeluarkan suatu bank approval untuk membayar kepada penjual. Pembeli juga harus melunasi biaya pemindahan hak atau transfer of title, biaya title insurance, biaya escrow kalau dibutuhkan, dan biaya pencatatan hak atau title recording fees. Biasanya dalam waktu beberapa minggu kemudian, pembeli akan menerima kopi dari closing documents beserta title insurance dan recording documents. Keseluruhan prosesnya biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Demikian teman, semoga video ini cukup bermanfaat dan sedikit menghibur. Salam kami dari Trinity, Texas.